Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, kadang ya pilihan antara naik mobil dan naik motor itu terpengaruh oleh pilihan kesehatan juga. Tapi aneh ya, karena nggak selalu faktor kesehatan itu membuat orang itu selalu naik mobil. Jadi ada beberapa yang justru lebih milih naik motor. Mungkin ada yang naik mobil misalnya apa ya, alasan naik mobil yang nggak bisa didapat di motor ya. Oh iya, kestabilan misalnya. Misalnya lengan mudah capek atau apa ya. Penulis cari alasan kesehatan apa yang membuat orang tidak bisa naik motor dan lebih enak naik mobil. Kok angel yo. Barangkali ada yang bisa bantu lah ya. Mungkin kalau pinggangnya sakit, kalau ada masalah di leher. Kalau yang tadi itu soal keseimbangan. Tapi ya sebenarnya mobil juga butuh kekuatan ya. Untuk muter setir itu kan butuh tenaga juga ya. Jadi nggak bisa asal langsung gitu ya. Butuh tenaga juga, walau ada istilahnya power steering. Power steeringnya tetap ada hambatan ya, butuh tenaga lah. Selain itu kemana? Maaf ya, penulis kok nggak kepikiran alasan kesehatan apa ya yang kira-kira membuat orang naik mobil dan nggak bisa naik motor. Kalau mobilnya mobil matic emang gampang. Tapi yang namanya mobil itu tenaganya gede. Dan kalau tenaga gede, unsur kesalahannya juga gede. Jadi orang bisa aja nabrak pembatas jalan dan masuk ke jurang. Itu lebih banyak resikonya kalau naik mobil, karena tenaganya mobil luar biasa. Kalau naik motor nggak akan bisa begitu. Pernah ada tetangga penulis yang punya penyakit gampang tidur. Jadi kalau berkendara siang hari bisa tidur langsung. Jadi dia ngomong cerita beberapa kali dia itu tidur di jalan. Jadi pas lagi jalan kecepatan pelan gitu ya, karena naik motor, tahu-tahu gludek gitu ya, roboh terus tidur. Kesempatan lain juga gitu, roboh terus tidur. Nah makanya dia naik sepeda motor, karena kalau naik mobil nggak akan terjadi seperti itu. Mobilnya akan jalan terus. Dan kalau jalan terus ya resiko celaka dan mencelakakan itu lebih besar. Makanya dia pilih naik motor. Ada juga yang males naik mobil karena pandangan. Jadi sebenarnya ya no problem sih naik mobil. Cuma entah mengapa kalau misalnya malam hari naik mobil lebih mudah silau. Lebih sulit untuk lihat pandangan depan daripada naik sepeda motor. Apa mana ya? Kalau penulis sendiri ya, penulis ini mungkin rada gak sensitif terhadap kesehatan sendiri. Jadi mobil penulis kan manual ya. Itu waktu naik berkendara itu nggak masalah ya. Nggak merasakan perbedaan apa-apa.
Tapi begitu sudah mau duduk, sudah sampai tujuan, terus niat mau duduk, tahu-tahu lutut ini kok terasa kayak lemes gitu ya, kayak jeruk gitu, kayak hilang tenaga. Ternyata menggunakan kopling itu ternyata bikin penulis capek. Dan ini penulis termasuk semi nggak sadar ya. Jadi pakainya sih nggak kerasa, walau itu perjalanan 2 jam 3 jam nggak kerasa. Begitu sampai tujuan, begitu mau duduk langsung jeng, kok lutut ini rasanya lemes gitu ya. Atau memang karena nggak tahu latihan ya, nggak pernah dilatih ya. Jadi ternyata menggunakan kopling itu sulit ya, padahal perjalanannya luar kota. Kalau luar kota artinya penulis itu malah lebih sering pakai pedal gas. Tapi kaki kanan tidak masalah, kaki kiri kok yang masalah. Padahal dengan mobil penulis sudah pakai SILK, seringnya malah pakai gigi 3. Gigi 3 itu dipakai mulai dari 0 sampai 120. Bukan mobil matic ya, ini mobil manual ya, pakai gigi 3 mulai 0 sampai 120. Sudah pakai SILK jadi ya kuat ya, mulai dari RPM rendah. Kalau selain itu rasanya nggak ada lain ya. Penulis kalau naik sepeda motor nggak ada keluhan apa-apa. Mungkin dulu ya, sebelum kenal sebelum naik motor Suzuki, sebelum naik NMAX yang sudah diganjel ini, dulu penulis sering sakit pinggang. Dulu waktu masih naik Suprafit itu sering sakit pinggang. Unik loh ya, Suprafit itu perempu, jut ya, nyaman. Tapi justru di motor yang jut itu lebih kena sakit pinggang daripada ketika naik Suzuki Spin yang secara empuknya kalah empuk. Tapi kalau sudah jalan kencang, antengnya amit-amit ya, Suzuki Spin itu dibanding motor Honda. Di Suzuki Spin pindah ke NMAX ini, pertama dapat kaget karena ternyata kok suspensinya nyentak, sampai akhirnya stoppernya diganjel, suspensinya diganti. Sekarang jadi ya lumayan nyaman lah. Kalau dibilang keras, tapi ya buktinya sekarang tidak pernah merasakan gejala sakit pinggang lagi. Jadi sakit pinggang itu rupanya tergantung dari desain ya. Yang penulis baru tahu sekarang bahwa suspensi soak itu bisa bikin sakit pinggang. Mobil penulis juga menurut penulis nyaman, walau cuma Ayla 3 silinder 1000 cc. Menurut penulis nyaman. Mobilnya nggak ada stabilisernya, sehingga kalau jalan 100 di jalan bergelombang itu, selama yang bergelombang cuma sebelah kiri atau sebelah kanan, no problem, terabas, banter, buas, no problem. Kalau pakai mobil yang ada stabilisernya ya jangan main-main. Mobil kayak Fortuner gini bisa mental kiri mental kanan karena ada stabilisernya. Nggak akan berani kencang banget lah ya kalau mobil ada stabilisernya, apalagi kalau yang kayak Taruna atau yang sekelasnya Terios ya, Taruna, Terios, Terus jadi ya penulis bersyukur ya punya mobil itu yang nggak ada stabilisernya.
penulis juga bersyukur beli mobil yang getarannya walau kalau dirasa-rasakan itu ada getaran di joknya ya, tapi kalau sudah jalan nggak inget bahwa mobilnya itu bergetar. Bahkan saat berhenti pun wis gak kerasa lagi ya, mungkin karena olinya ya, karena juga motor penulis ini awal dulu punya getarnya banget ya, tapi sekarang ya buktinya sudah enggak terlalu getar lagi ya, mungkin karena olinya sering dicampuri minyak goreng, terus bensinnya pakai aditif juga, terutama oli mesin sih. Balik lagi ke topik. Jadi kalau untuk penulis gangguannya itu dari kaki. Tapi ya mungkin itu sebabnya banyak orang yang sekarang naik motor matic. Karena kalau naik motor lagi, nah itu tantangannya beda lagi. Kalau naik motor lagi atau motor yang menggunakan kopling, nah itu biasanya jadi tantangan lagi lah. Mungkin kalau di mobil manual mungkin kaki kiri yang yang nyerah ya. Nah kalau di motor manual wah tangan kiri yang nyerah karena buka tutup kopling. Ya jadi rasanya memang sekarang ini trennya menuju matic ya. Ya cuma matic kalau untuk mobil masih belum serak gitu ya, kecuali kalau yang versi CVT. Jadi sekarang matic yang SIP itu baik untuk motor maupun mobil itu adalah CVT ya. Wah, Nissan e-Power. Apalagi ya kira-kira yang orang jadi tidak mengendarai mobil atau motor pakai alasan kesehatan. Soal mata, kecenderungannya memang mobil itu mobil zaman dulu ya. Kalau mobil zaman sekarang kayaknya posisi tempat duduknya cenderung lebih tinggi daripada posisi lampu ya. Jadi kayak mobil sekelas Xenia, Avanza sekarang lampunya wis tinggi, bahkan yang kelas-kelas Brio, LCGC gitu sekarang mulai berkurang, kayak Livina pun mulai berkurang ya. Rata-rata sekarang mobil sudah nggak kayak sedan zaman dulu yang posisinya rendah kayak depan sana itu Accord ya, Accord dah benar, iya Accord. Nah karena posisinya lebih tinggi ya, mata nggak terlalu terganggu mestinya ya, cuma ya entah kenapa ya ada beberapa orang yang posisi kaca kayak di depan dengan kaca di helm ini lebih nyaman yang di helm ya. Mungkin ada yang fobia ruangan mungkin ya. Jadi kalau bicara soal ruang, memang ruangannya mobil itu lebih membosankan. Apa yang kelihatan oleh mata itu kira-kira 40% tetap gitu lah, atau 30% malah. Kira-kira 30% nggak berubah. Beda dengan motor ya. Pandangannya mungkin yang tetap itu helm motornya, tapi selain itu posisi jalan kan banyak yang berubah. Bisa dianggap 90% yang berubah. Tapi ya sama sih ya, gangguan kesehatan sekarang nggak beda kalau untuk soal mata. Mau yang mobil, mau yang motor sekarang pakai LED semua. Apa ya yang gangguan kesehatan bisa membuat orang harus naik mobil atau naik motor gitu. Tentu kalau parah juga nggak bisa ya naik motor atau naik mobil gitu ya.
karena ya keterbatasan kan lah ya. Misal kaki sakit, naik mobil pun sulit, karena ya naik mobil butuh pijak gas. Naik motor mungkin nggak butuh pijak gas, tapi butuh menjejakkan kaki ke tanah kalau berhenti. Nah, butuh kendaraan yang dikendalikan oleh tangan dok, kan nggak ada. Kecuali kalau motor roda 3, nah itu beda lagi. Kalau tangan yang sakit, ya tetap naik mobil juga merepotkan karena harus pegang setir kan. Nah, beloknya gimana kalau nggak pakai tangan? Pindah transmisi kalau perlu, menyalakan lampu belok, macam-macam. Lampu belok juga beda-beda, ada yang tombolnya kiri, ada yang tombolnya kanan. Kalau naik motor, kalau misalnya tangan kanan agak lebih leluasa, jadi masih ada remnya, masih ada gasnya. Kalau tangan kiri mungkin butuh modif, gasnya dipindah ke kiri. Ya wes lah, itu aja, wes nggak nemu ide lagi lah. Tapi ya anehnya ya, yang menulis kepikiran kok malah yang mobil ya, yang jadi malah dihindari kalau untuk masalah kesehatan ya. Ya barangkali pemirsa punya masukan, kalau naik mobil apa sih yang bisa menyebabkan orang itu wes naik mobil aja, jangan naik motor gitu ya. Kalau pusing, kalau nggak konsen gitu malah lebih bahaya naik mobil, karena nabrak orang ya. Kalau mobil dibiarkan nggak dipegangi setirnya kan lurus terus, dan kecepatan bisa tinggi kalau mobil. Kalau motor setang nggak dipegangi langsung jatuh. Ya wis gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.